loro telu action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Cak Kamsi. Sangkruan apa Kita di sini alhamdulillah masih di kebun Opa dan kita undang beliaunya Cak Bati. Monggo Cak Bati. Ya, Cak Bati. Oke. Masih bersama saya juga Cak Dayat. Saya itu kita dengan Cak Bati. Oke, Cak Bati. Untuk perbincangan kali ini kita akan mengundang siapa? Pada malam hari ini kita akan menceritakan kebudayaan. Jadi leluhur kita mempunyai yang luar biasa. Nanti akan diceritakan oleh teman-teman kita, bapak-bapak kita dari kebudayaan dari Kabupaten Malang, yaitu kami panggil Pak Kabid Kebudayaan dari Malang, Pak Hartono. Selamat malam Pak. Berikutnya beliau didampingi oleh Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dayat. Ya, ini sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya ini Bapak Hartono sebagai Kabid Budaya dan Bapak Arifin. Pak Arifin ini pamong budayanya. Jadi dua tamu kita ini Cak Badi ini pasti akan memberikan satu pencerahan. Ada event besar ini, saya kasih bocoran ya clue-nya. Event besar di Singosari ya. Di Singosari ini nanti ketempatan menjadi tempat launching logo Kabupaten Malang yang baru, dan ini masih dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Malang yang berapa Pak? Saya lupa Pak. 1265 ya, 1265 itu yang patut diingat-ingat dulu ya. Monggo Cak Wisnu mungkin ada. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tentang nanti kegiatan di Singosari bagaimana, kita langsung saja tanyakan langsung kepada Pak Hartono. Pak Hartono, monggo Pak Hartono. Terima kasih matur suwun danten derek-derek sugeng dalu, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat rekan-rekan pemirsa semua, saya sangat terhormat sekali bisa hadir di acara Cak Kamsi, ya, sebuah forum yang menurut saya keren. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memang kami akan menyelenggarakan sebuah event festival atau sebuah event berjudul Jayanti Singasari Festival yang akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2025. Ini menjadi sebuah penghargaan bagi warga khususnya Singasari. Karena kita tahu bahwa kebudayaan kita di Kabupaten Malang, kita memiliki 4 kultur ya. 4 kultur, ada kultur arek, ya, mulai Singosari, Lawang, Dau, Karaploso itu arek, budaya arek ya, kultur arek. Kemudian kita mengenal ada kultur Mentaraman dan di selatan, ada Gunung Kawi, ada Sumber Pucuk itu Kawi, Bibi itu ya. Yang ketiga adalah kultur Pendalungan. Kita tahu, iya, teman-teman kita yang dari Madura. Iya. Yang terakhir yaitu adalah kultur Tengger. Kita tahu bahwa dulur-dulur kita di Tengger sudah memiliki sebuah rutinitas budaya yang mereka sudah sering dikenal di tingkat nasional maupun tingkat dunia ya. Kita ada Bromo, ada ini, dan upacara Kasodo dan sebagainya itu sudah mendunia. Nah, kami berpikir bahwa kebudayaan Singosari, kita tahu ya, Singosari ini kan sebuah kerajaan yang besar, luar biasa.
Ini mungkin Pak Arifin yang bisa cerita, kebetulan dia pamong. Ya, Pamong ini wah hafal betul dia. kalau pamong ini sudah Pamong ya. Ya. Mungkin saya berikan waktu ke Pak Arifin untuk bisa bercerita. Oh iya iya. Gimana sih dulu Raja tahun berapa, apa prestasinya dan apa yang harus kita contoh, ya toh, filosofinya, warisan budayanya. Ini Pak Arifin yang paling keren. Wow, Pak Arifin. Terima kasih pemirsa yang saya hormati. Singosari memang terkenal dengan kerajaannya. Beliau juga dari Singosari ini muncul raja-raja yang ditakuti oleh Nusantara, bahkan sampai mancanegara. Ya. Kita tahu bahwa ada sebuah cerita di mana putusan dari Cina, Kublai Khan itu ingin menduduki wilayah Singosari atau Nusantara, tapi karena dengan keberaniannya dan rasa memiliki sebuah negara yang tinggi, maka putusan itu tanpa basa-basi langsung diberi diberi sanksi kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu itu ya sanksinya pakai langsung dipotong. Yang ya peristiwa dipotong telinganya itu pasukan Mongol. Oh iya betul. Mengsi ya namanya. Saya dulu dengar, saya dengar di ini sandiwara radio dulu itu. Namanya Tutur Tinular itu sangat populer pada saat itu. Mengsi itu ya, potong ya. Mau Pak lanjut. Di samping itu karena kejayaannya Singosari ini menghasilkan ini tokoh-tokoh yang besar seperti tokoh Gajah Mada. Itu adalah salah satu warisan dari pendiri dari Singosari. Itu dulu mungkin dari sejarah singkatnya Singosari. Wah, luar biasa sekali ya. Saya mungkin ingin nambahkan. Oh, monggo Pak. Ya, jadi di Singosari ini, di pada zaman Singosari itu banyak sebuah warisan budaya. Kita mengenal warisan budaya ini tidak hanya berbentuk benda, Ya. tapi juga berbentuk objek kemajuan budaya. Kita di Singosari siapa yang tidak tahu Guarapala, Ya. Sumberawan, dan di Singosari itu karya Pak, mahakarya itu. Ya. Mahakarya tentunya ini yang harus kita refleksikan ke zaman sekarang, gitu. Kita tularkan, kita kenalkan kepada anak muda, kita kenalkan kepada Gen Z bahwa kalian semua itu punya nenek moyang yang hebat, Ya. gitu. Mulai dari Tunggul Ametung, kemudian ada Ken Arok bisa mengalahkan Kediri, masih ingat kita perang Genter, Genter ya, Genter ya. yang wah itu masih dijaga itu, masih ada cagar budayanya di Ngantang gitu ya. Saya pernah ke sana Pak. Jadi ada lembah namanya Jurang Panah. Saya ingat Jurang wah, Panah. begitu hebatnya Ken Arok. Artinya mereka lahir di Gunung Kawi, gitu. Kemudian merantau ke Singosari, kemudian bisa menjadi seorang raja. Gitu. Kemudian terkenalnya kan perang Ganter, sehingga kerajaan Kediri kalah oleh kerajaan Singosari. Yang baru berdiri. Ya. Itu deh. Spiritnya berarti luar biasa Pak itu. Jadi di sini ini kami membuat event ini tujuannya salah satunya adalah satu untuk mengingatkan kepada generasi muda, generasi kita sekarang bahwa kita punya leluhur nenek moyang yang luar biasa. Dan ke depan harus kita lestarikan, Bang. Karena cagar budaya ini menjadi sebuah aset. Itu sumber ilmu, sumber penelitian, dan generasi kita moga-moga mereka bisa mengembangkan. Loh kenapa sih candinya bentuk seperti ini? Dulu pesan apa yang disampaikan? Kita tahu zaman ketika Anusapati yang dimakamkan di Candi Kidal. Di Candi Kidal, Pak, itu ada satu fabel yang menjadi dasar negara kita. Hebat nggak? Kasih tepuk tangan dulu. Fabel itu apa Pak? Fabel. Paham. Ya, fabel itu adalah sebuah relief yang ada di candi bercerita tentang Garuda. Garuda Pancasila itu lahirnya dari Kabupaten Malang, zaman kerajaan Singosari. Berarti Garuda itu lahirnya dari sini. Dari zaman Singosari, Pak. Jangan semua harus bangga anak putune Ken Arok. Nontonnya juga harus bangga. Paham. Tema yang sangat menarik ya. Tapi sebelum kita berlanjut nanti di
di sesi acara nanti kira-kira ada apa aja Pak di event itu nanti Pak? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya sutradara besarnya Pak Arifin. Wah Pak Riko ini. Beliau yang kasih saya Pak. Ya, Pak Kabit, saya itu pingin beliau kan mau pensiun. Oh ya. Ini tulisan Mas Pak ini Pak. Beliau Ini harus memberikan suatu karya nanti. Betul Pak. Jadi nanti ketika Mahakarya. festival ini jangan lupa dengan Pak Arifin Pak. Siap. Jadi di kegiatan ini festival ini Pak kami awali mulai tanggal 28, 29, 30 itu ada 31. Acaranya 31. Cuman mulai festival ini kita mulai 28 Pak. Ada kita mengenal nanti akan disuguhkan dengan pasar rakyat tradisional. Pasar rakyat tradisional. Pasar jadul. Berarti itu mencerminkan di eranya zaman dulu dilaksanakan hari ini. Betul. Jadi nanti ada UMKM. UMKM. Nah, kemudian desa-desa sekecamatan Singosari akan menampilkan produk unggulannya. Nggak tahu nanti Randuakung menampilkan apa. Ya, Nah, itu. Kemudian ada prosesi kirab budaya, Pak. Kirab budaya. Kirab budaya itu nanti teman-teman seniman dan budayawan Singosari perwakilan dari 17 desa nanti. Semua Singosari nanti ya? Betul. Berangkat bersama-sama dari lapangan Tumapel bergerak. Startnya di Tumapel. Bergerak ke depan candi Pak sambil membawa tumpeng hasil bumi. Iya. Itu Pak dulu itu memang rasa syukur Syukur kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang dulu masyarakat benar-benar sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi zaman dulu itu memang itu. Setelah kira apa nanti ada rebutan rasa syukur ini Pak. Ya. Oh, jabutan yang Jabutan. Iya. Nanti teman-teman dari budaya seniman Singosari akan menyuguhkan itu. Gitu ya. Setelah itu selesai, nanti kita ada namanya pertunjukan seni etnik, seni musik etnik, arta suara. Arca apa itu Pak? Arca tata suara. Ya, ini kan musik, ya? karena tadi bilangnya musik etnik ya, ini nanti alat-alatnya itu alat-alat yang dipakai adalah alat-alat Tradisional. Akustik Pak. Akustik. Jangan lupa nanti nonton. Oh iya Pak, harus kita coba nanti di Asik sana ya? kita. Jadi Melakukan dari podcast sisi juga. kegiatan yang akan kita saksikan nanti kan pasti itu ada acara tari-tarian ya, tari-tariannya Ya, nanti. benar. Acara tari-tarian itu nanti akan dilombakan juga. Oh, dilombakan. Di acara tari-tarian itu di antara tanggal 28 sampai tanggal 30. Ada panggungnya Pak. Kalau yang itu ya pasti ada karena untuk memfasilitasi tarian itu harus ada panggungnya. Karena di sini di Singosari ini saya sendiri kan masyarakat Singosari ya. Iya. Karena Singosari itu juga punya julukan yang menjadi kota santri. Oh, iya, Maka iya. ini akan digabungkan, Kolaborasikan atau digabungkan. Itu nanti yang menjadi kota santri yang berbudaya. Jadi tidak lupa dengan asal usul nenek moyang kita. Jadi kita punya sejarah yang kuat di sini, melahirkan tokoh-tokoh yang besar dari Singosari, juga akan mengunggulkan juga yang namanya agamisnya itu menjadi kota santri juga akan kita angkat. Salah satunya nanti kita akan menampilkan Al-Banjari yang sudah dapat juara di tingkat kabupaten. Ya. Jadi antara sejarah dan budaya sekaligus agamisnya itu kita angkat. Ya. Kolaborasikan. Setelah Banjari kita lanjut itu kayaknya Pak ke ini kegiatan Ya. Apa Mas? Ludruk Pak. Wah, ludruk. Ini. Menarik banget karena ludruk saat ini kan masih apa ya? Hidup segar mati tak Nah, mau. seperti itu. Ini juga menjadi catatan anak muda kan harus mencintai budaya ludruk ini supaya jangan punah karena itu ada pesan-pesan yang perlu kita sampaikan juga. Lah, tentang ludruk bagaimana Pak? Iya.
kebetulan Ludruk kita masih ingat bahwa ada salah satu warga Kabupaten Malang yaitu di Pakis ya, namanya Profesor Emeritus yang memperoleh penghargaan tertinggi di Indonesia, Satya Lencana. Dia sebagai tokoh profesor yang disertasinya itu Ludruk. Banyak karya-karya bukunya yang beliau sudah almarhum ya, beliau ciptakan. Nah, inilah untuk bahwa Kabupaten Malang ini Ludruk itu pernah menjadi kemasan. Kita mengenal di Dampit ada itu Ludruk yang terkenal di Dampit itu. Nah, itu kan itu juga pernah nasional. Kalau yang saya hafal itu Ludruk Sariwarni, Pak. Sariwarni. Persada kalau nggak salah saya. Oh iya pernah dengar saya. Ya, Kalau tingkat Jawa Timur saya kenalnya Cak Kartolo. Tapi kalau Ludruk ini Cak Dayat, aku kok tertarik dengan Pak Hartonya nanti. Aku duwe keinginan sih. Ludruk itu jangan hanya sebagai tampilan pentas dan mengangkat kebudayanya. Paling tidak ini bisa dijadikan kurikulum pendidikan yang ada di anak-anak sekolah. Apakah bisa, Pak? betul Pak. Nah, ini pembicaraan tingkat tinggi, Pak. Mau kemana, Pak? Betul sekali Pak. Betul sekali. Kami sebagai pemerintah Malang yang membidangi menangani tentang pelestarian kebudayaan, kami kemarin hari Rabu kan saya. Selasa. Itu kita kerjasama dengan DKKM Pak. Oh iya, Kabupaten Malang itu punya Dewan Kesenian. Itu kita membuat secara sehat, menyusun modul. Jadi modul bahan ajar bagi guru supaya bisa mengajarkan kesenian Ludruk di anak usia dini. Wah, SD, SMP Pak. Ah, Pengkaderan Pak. pengkaderan. Anak-anak muda biar bisa ngidung. Anak-anak muda biar bisa ngremo. Ya. Iya toh. Karena ngidung juga ini hal yang sekarang sudah kaku dan sudah gitu. Hidup sekarang mati tak mau. Iya. ini sangat luar biasa, perlu kita apresiasi. Iya, Tepuk terima tangan kasih. dulu. Iya. Lanjut, Iya. menarik sekali. Monggo, Pak. Ludruk ini Pak, ini bisa melalui forum seperti ini ditemu kenali Pak, dinaikkan. Kami punya cita-cita 1000 event. Wah, 1000 Mantap. Mimpinya 1000 event. Bukan program Pak ya, tapi masih rencana. Harapannya seperti itu Pak. Masuk ke program. Orang itu kan harus memiliki visi, mimpi Pak. Mimpi. Usulan, Pak, usulan. Iya. Kalau bisa 1 juta event. Selesai. Jangan lupa Pak Prabowo presiden kita Iya. itu punya visi, punya mimpi Pak. Iya. Apa itu Pak? Pernah disampaikan itu ya. Beliau menginginkan Indonesia sebagai dapurnya kebudayaan. Wah, dapurnya. Dapurnya kebudayaan. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki kebudayaan sekaya Indonesia. Pak. Wah, luar biasa. Indonesia adalah adik kuasa kebudayaan. Mantap. Betul Pak. Ini yang harus kita jaga, kita rawat. Budaya ini harus bisa muncul kembali, Iya. ya toh? Supaya bisa berdampak kepada karakter bangsa, identitas bangsa, bisa juga ke ekonomi, ya toh? Iya. Ya toh? Melalui kebudayaan ini, ayo kita bareng-bareng nyengkuyung, biar budayanya bisa naik lagi. Kita kan tahu orang kita ini orang datang ya, Pak ya. ya betul, Turisnya turisnya datang. Itu ekonomi Pak, ekonomi. Akhirnya apa? Dulu Cak Kamsi kita sangat bangga sekali malam hari ini karena kita bukan hanya nanti akan menyaksikan festival di Singosari, karena kita nanti akan memunculkan juga Ludruk yang ada di Kabupaten Malang akan bisa menaik lagi dan bisa menjadikan edukasi dan pendidikan kurikulum di anak-anak kita. Katanya ada lagi Pak, katanya ada nanti akan menampilkan sendera tari kejayaan Raja-Raja Singosari atau kejayaan zaman Ken Arok. Betul, Itu apa ada Pak? Betul Cak. Wah, keren. Jadi gongnya adalah sendera tari berjudul memiliki temanya. Temanya ini yang buat ini sutradaranya Pak Rifin. Tema kegiatannya adalah Wiracarita Rinengga Singasari. Nah, maksud dari kegiatan ini adalah yaitu artinya untuk melestarikan adat tradisi budaya warisan leluhur, membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan budaya. Yang ketiga, menghormati warisan leluhur nenek moyang kita. Nenek moyang kita ini sudah pernah pada taraf yang, wih, masa kita masih
sama temen masih kurang menghormati. Wah. Iya, memang budaya itu kan nggak langsung cepet-cepet langsung jadi. Kita melalui pemikiran, imajinasi itu tadi dituangkan dalam suatu kegiatan. Iya. Terus tertata dan ini jadi rumusan untuk seterusnya. Ya, budaya gitu Pak ya kira-kira. Dilanjut Pak. Iya. Dari sendera tari tadi Sendera tari itu ceritanya itu kayak apa? Ada Nah, step by step. kalau apa? cerita sendera tarinya kan ada pamong budaya. Oh, gitu. Palipin aja. Iya. Oh, mari gitu. Sutradara. Bisa diceritakan nanti tentang sutradara tampilnya. Karena ini di Singosari ya, tadi yang Iya. saya kembali ke kerajaan ya, tentunya akan menggambarkan bagaimana cara untuk menggalang kekuasaan di Singosari yang bagus seperti apa. Jadi tidak hanya melalui kekerasan saja, tapi melalui budaya yang dimiliki oleh nenek moyang itu, sehingga mereka itu tidak harus dengan bentrok, tapi ada lewat pertukaran budaya dengan perkawinan itu bisa menguasai daerah-daerah atau memperluas kekuasaan. Jadi, Berarti zaman dulu itu sudah Pak ya dilakukan asimilasi budaya ya. iya, Campuran budaya. campuran budaya, makanya Lebih lewat situ daripada bentrokan. bentrok ya. Di Itu yang- Singosari itu yang lebih dikenal karena melalui pendekatan sosialnya. Iya. Oh, sosial. Pendekatan sosial. Jadi melebarkan kekuasaan itu tidak harus melalui perang, tapi melalui budaya yang kita miliki. Jadi salah satu Diplomasi budaya. Untuk kegiatan sendera tari tadi, Pak Arifin, itu tentu kan sudah menyiapkan waktu untuk persiapan untuk pelatih dan juga berapa lama waktunya dan berapa personal anggota tari yang akan dikerahkan nanti. Ini saya tambahin dulu. Siap, Saya Pak. tambahin. Jadi apakah yang ini kan tentunya tari-tarian ini budayanya Singosari Pak. Jadi saya kan tidak menginginkan tari-tarian kan gitu lah. Oh iya. Kira-kira yang diserai untuk sendera tari ini dari mana Pak? Nah, ya. Kita itu punya mitra, lembaga Budaya. mitra kita untuk di bidang kesenian. Ini akan dilebarkan menjadi mencakup seluruh kebudayaan. Jadi kita punya mitra yang namanya Dewan Kesenian Kabupaten Malang. Ya. Jadi ini akan melibatkan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Malang, melalui sanggar-sanggar. Nah, itu yang dikomandani oleh ketua DKKM itu Pak Suroso, dan yang penata tarinya nanti oleh Mas Eko Ujang. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sudah mempunyai reputasi di bidang kesenian. Nasional itu Pak ya. Ya, nasional. Level Mereka sudah nasional. punya penghargaan semua. Jadi kita melibatkan semua tokoh-tokoh kesenian yang ada di lereng-lereng. Ada 6 lereng. 6 lereng, Pak, ya. Malang itu. Jadi Mana kita, saja mungkin Pak? lereng Kawi, lereng Kawi. Kendeng, lereng Tengger, lereng Arjuna, ada lereng Semeru. Nah, ini nanti akan kita libatkan semua. Klub di Singosari nanti. Untuk di Singosari dengan menceritakan Kejayaan ya. Iya, kejayaan. Jangan lupa Pak, ada satu lagi. Iya, Pak. Jadi alur cerita itu ada sutradaranya, ada yang membuat Pak. Oh iya. Tokohnya adalah Pak Dwi Cahyo Pak. Ah, Dwi Cahyo bisa. oh. Seorang budayawan. Budayawan. Beliau yang bercerita tentang alur dari sendera tari. Iya, Ya, yang saksikan saya tahu tadi, Pak ya, saksikan. Pak Dwi Cahyono itu arkeolog, Betul. profesor kan beliaunya. Profesor. Nah, itu ingin kita hadirkan juga Pak di sini Pak. Iya. Lalu kita Kapan-kapan. kupas ini sejarah-sejarah yang berhubungan dengan kejayaan Singasari itu pasti Oke. menarik. Pak Arifin, memang ini luar biasa, jadi melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten. Ya. Nah, Terus, Pak, yang ini Pak lagi, kalau sendera tarinya dan lain-lainnya bagus, tentunya saya ingin tahu
kira-kira siapa tamunya yang akan diundang. Bintang tamu nih, Bintang bintang tamunya, tamu. terus kemudian kira-kira penduduknya itu yang diperkirakan ada berapa juta atau berapa ribu gitu, Pak. Terima kasih Cak Adi. Jadi kami dalam kegiatan ini kami menggunakan Candi Singosari, tentunya kami harus mendapat izin. Ya. Izinnya dari kementerian. Jadi Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, alhamdulillah kita sudah diberi izin Pak. Karena ini kan cagar nasional Pak. Iya. Berarti beliaunya nanti bisa hadir Pak ya? Bisa hadir, kami undang. Ini tadi saya juga chatting sama ajudannya. Jadi nanti kami undang Pak Menteri Kebudayaan, ada Gubernur, ya, kemudian ada dari jajaran TNI, ada Pangdip, ada Danyon, dan Wali Kota Surabaya, Pak Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, wali kota sekitar ini kita undang Pak. Luar biasa. Semua tumplek di Singosari. Dulunya soalnya mereka juga wilayah Singasari. Iya. Dulunya. Pasti peduli. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sewilayah Jatimur Pak. Nanti banyak Pak di sini. Tamu undangan kita sediakan 200 kursi Pak. Undangan VVIP dan VIP. Untuk audiennya Pak, untuk masyarakat kita sediakan nanti proyektor Pak. Karena memang Candi Singosari kan tidak luas Pak, tidak seperti Prambanan. Jujur kami festival ini ingin seperti di Prambanan Pak. Jadi ini menjadi event yang tahunan. Tahunan Pak. Terbuka Pak ya untuk masyarakat Pak. Ini bahasa kerennya gini Pak, jangankan 5.000 yang datang, 50.000 monggo. Iya. Artinya deh Pak, bahasa keren. Berarti kan kalau yang diundang tadi memang dari lereng terus sampai daerah-daerah dan dari pejabat yang dari pusat sampai di daerah, artinya kan persiapannya begitu matang Pak ya. Itu sudah persiapannya sudah berapa lama Pak? Kami mulai tanggal 1 Agustus sudah persiapan. 1 Agustus kita buktikan kita sudah rapat di kecamatan ya 28 Juli. Dan Cak Badi juga memiliki peran di situ. Moga-moga kegiatan ini semuanya bisa nyengkuyung Pak. Ya. Semua budayawan seniman masyarakat Singosari juga harus nyengkuyung. Ya. Karena nanti akan juga ada beberapa penutupan ruas jalan. Ya. Iya toh. Pengalihan, Jalan ya. Kertanegara kita alihkan. Ya toh. Jadi mari bersama-sama masyarakat Singosari bangga atas kegiatan ini. Gitu. Kalau dalam kegiatan nanti yang paling menjadi puncak acaranya nanti apa Pak? Satu nanti sendera tari. Tapi jangan lupa Pak Bupati nanti di acara itu juga launching logo. Oh, launching logo. Berarti Pak Bupati launching logo Pak Sanusi ya? Ya, jadi kita akan hari jadi kita ke 1265. Wah, 1265 logonya baru. Launchingnya baru. Pak kira-kira Pak bocoran dikit aja Pak, logonya itu gimana Pak? Iya. Logonya itu. Logo ini hasil karya dari siapa itu ya? Jadi logo ini menggambarkan daripada sebuah impian, ya toh? Impian daripada Impian dan harapan. harapan. Impian dan Ini harapan. saya sampaikan karya logo ini adalah karya Rendra Rizky Nalenda ST, Staf Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malang. Jadi waktu itu dilombakan Pak. Oh, Artinya dilombakan setelah itu. Ya, ini di sini tema daripada logo ini adalah hari jadi ini adalah yaitu temanya seperti ini. Tapi belum boleh di launching belum Pak. Iya. Sekarang Pak Bupati nanti kemana nopo? Ini tipis-tipis Pak. Bocoran Minimal disosialisasikan. Gambarnya nggak ditampilkan, tapi tulisannya ditampilkan. Saya kasih bocoran aja. Oh, Jadi iya, siap. temanya adalah peningkatan daya saing daerah Oh, daya saing. dalam peningkatan ekonomi eksklusif yang berkelanjutan. Oh. Jadi sasarannya adalah peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi ya. Bahan ya. Ya, UMKM-nya gimana bisa meningkat, pariwisatanya bisa meningkat, gitu. Karena dari budaya ini kita tingkatkan pariwisata, Pak. Jadi pariwisata berbasis budaya. Iya. Berarti kan harus 1000 event, Pak. 1000 event ya. Saya seneng Pak, Singosari tambah rame soalnya. Nah, jadi ki mang kate takon aku kok sungkan kok moro-moro launching logone kok urung dibahas takon tapi dijawab Pak Hartono.
bocoran. Bocoran ya. Artinya kita saksikan bersama-sama tanggal 31. Nah, Ya. ini mumpung ada jenengan Pak Hartono dan Pak Arifin, harapannya nanti ke depan ketika festival ini sudah dijalankan, terkait dengan kebudayaan ataupun pariwisata yang ada di kabupaten itu, nanti untuk yang kita programkan bahkan yang kita lakukan di daerah itu apa Pak? Nah, sing ini mosok gak istirahat ngomong tok. Barangkali ono hiburan penyanyi-penyanyi nih, Mas. Sing ngopi sing masih mau Pak, monggo. Ayo Pak hubungi ini Pak. Kopinya anu. ayo Pak. Ampun. Iya. Ayo Mas. Saya ono tukang nyanyi. Tak sampe gak nyanyi. Lah iki kok ngono Cak, kok nyanyi leren ilang JC. Oke. Itu kan dijak kore. Ini cakam sih minta lagu apa cakam sih? Ya. Kehilangan naik, kehilangan. Ini kan ini Pak. Tapi dekat ya. Kasih. Kalau kok ada.